Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bertemu kembali pada ibadah akhir pekan hari Jumat tanggal 21 Mei 2021. Untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk berkat dan anugerah yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Untuk hari ini Kau telah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini. Engkau telah memberkati kehidupan kami dan Engkau telah memberkati kami dalam tidur kami ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan memulai aktivitas kegiatan hari ini dan memulai ibadah pagi hari ini. Kiranya Bapa membimbing, melindungi, dan mengkuduskan ibadah yang kami lalui dan kami lakukan hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita memasuki dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan satu pujian yang dibawakan oleh teman karya. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Susi. Silakan mengikuti dan mendengarkan. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Untuk mengawali renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Maha Besar, kami bersyukur senantiasa pada
pagi hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami dengar-dengaran firman Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar dan renungan pada pagi hari ini boleh menguatkan hati, pikiran kami untuk melangkah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, renungan kita pada pagi hari ini masih mengingatkan kita pada hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan pada tanggal 13 Mei yang lalu. Judul dari renungan pagi ini, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kita baca dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Renungannya demikian, bisa bacakan. Bacaan dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 ini berisi tentang perintah untuk memberitakan Injil. Perikop ini menjadi salah satu perikop dasar untuk menjalankan misi atau perutusan setiap murid Kristus, kita semuanya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Misi perutusan pada murid Yesus ialah: pertama, pergilah. Yang kedua, menjadikan semua bangsa muridku. Yang ketiga, mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan. Jadi ada 3 perintah misi perutusan yang Tuhan Yesus kehendaki. Nah, yang pertama, pergilah. Ini adalah perintah, sebuah tugas perutusan yang harus dijalankan. Pergilah berarti orang harus bergerak, berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, menjumpai orang lain. Seorang murid harus selalu bersedia pergi membawa kabar gembira dan mewartakan Tuhan yang bangkit. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Seperti saat ini, lakukan. Pergilah. Saat kamu berinteraksi dengan teman-temanmu, kamu bisa mewartakan Tuhan di setiap saat di dalam kehidupan ini. Yang kedua, menjadikan semua bangsa muridku. Apa yang dilakukan ketika kita diutus? Misi perutusan seorang murid yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Itu berarti membawa kabar gembira, warta keselamatan agar orang percaya dan orang-orang bertobat. Menjadi murid Tuhan berarti menjadikan mereka orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya, yang hidupnya menurut apa yang diperintahkan Tuhan. Murid Tuhan yang hidup dalam kasih, persaudaraan, pengampunan, yang saling mengasihi, saling menghargai satu dengan yang lain, yang hidup rukun dan damai. Itu yang dikehendaki Tuhan. Yang ketiga ialah mengajar. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah Yesus adalah kasih. Maka yang harus diajarkan adalah kasih Allah yang sungguh luar biasa kepada manusia. Kasih Allah yang sungguh luar biasa kepada teman-teman kita. Kasih Allah yang sungguh luar biasa kepada orang-orang yang kita temui. Sehingga Ia menyerahkan putra tunggalnya untuk menebus dan menyelamatkan kita.
Ia mengasihi kita dan kita pun harus hidup dalam kasih, berlaku dan bertindak saling mengasihi. Tugas mengajar bukan hanya menjadi kewajiban gereja, tetapi setiap kita, anggota gereja, anak-anak Tuhan, harus menerima tugas yang sama dari Yesus untuk mengajarkan segala perintahnya. Perintah kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Anak-anak, tugas perutusan ini semakin tidak mudah. Ada banyak tantangan, tetapi kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu ragu-ragu, karena Yesus yang mengutus kita untuk menjalankan misinya ini, selalu kita mendapat jaminan. Ia menyertai kita sampai akhir zaman. Kita perlu memiliki iman dan semangat militan untuk mengasihi dan mencintai Yesus yang terwujud dalam menjalankan perutusan kita ini. Tentu saja kita perlu memiliki semangat Kristus sebagai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran dan kasih secara terus-menerus dan konsisten dan bukan musiman. Berani dan tidak perlu ragu-ragu tetapi konsisten mengekspresikan iman mulai dengan cara-cara yang paling sederhana, juga memberikan waktu yang cukup untuk terus berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita kemarin sudah merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan yang menyadarkan kita untuk lebih berani mewartakan dan memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah di dalam hidup kita di mana saja dan kapan saja. Yesus mengutus kita untuk melanjutkan karya-karyanya membangun kerajaan Allah supaya semua orang, terlebih mereka yang miskin dan tertindas, dapat mengalami kesejahteraan lahir batin karena kasih kemurahan Tuhan. Yesus membutuhkan tangan-tangan kita, kaki kita, suara kita, pikiran kita, hati kita, hidup kita untuk melanjutkan karyanya supaya dapat membangun kerajaan Allah di dunia ini. Agar kita semakin sejahtera, semakin adil, semakin damai, semakin manusiawi. Nah, kita semuanya adalah duta-duta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Besar, terima kasih kami boleh dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 yang membangun kami semuanya untuk terus mewartakan firman Tuhan, terus mengasihi di dalam kehidupan kami, dan terus mewartakan kasih Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau terus menuntun kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah telah selesai, selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.